Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Leli Sevita, Diva Safira, dan Dian Oktaviani. Kami akan mempresentasikan materi dari sistem pengendalian proses. Sistem pengendalian proses adalah gabungan kerja dari alat-alat pengendali otomatis. Semua peralatan yang membentuk sistem pengendalian disebut instrumentasi pengendalian proses. Contoh sederhana instrumentasi pengendalian proses adalah saklar temperatur yang bekerja secara otomatis mengendalikan suhu setrika. Sistem pengendali ini merupakan sebuah sistem yang mempertahankan sebuah nilai keluaran dari suatu variabel proses sesuai dengan yang diinginkan atau set point. Tujuan dari sistem pengendalian yaitu untuk menjaga kualitas dan kuantitas suatu proses. Temperatur controller atau kontrol suhu adalah proses di mana perubahan suhu ruang dapat diukur atau terdeteksi dan bagian dari energi panas yang ke dalam atau keluar dari ruangan disesuaikan untuk mencapai suhu rata-rata yang diinginkan. Seperti kita ketahui, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan kontrol suhu. Di antaranya adalah penghematan energi, menjaga kondisi makanan agar tetap segar, dan masih banyak lagi. Dalam melakukan fungsinya, temperatur controller mengontrol suhu proses tanpa keterlibatan operator yang luas. Sistem kontrol atau kontrol sistem temperatur bergantung pada controller yang menerima sensor suhu seperti termokopel atau RTD sebagai masukan. Ini membandingkan suhu sebenarnya untuk kontrol suhu yang diinginkan atau set point dan menyediakan output untuk mengontrol elemen. Kontrol merupakan salah satu bagian dari sistem kontrol keseluruhan dan seluruh sistem harus dianalisis dalam memilih controller yang tepat. Ada beberapa item yang harus dipertimbangkan dalam memilih temperatur kontrol. 1. Jenis sensor masukan atau termokopel RTD dan kisaran suhu. 2. Jenis output yang dibutuhkan. Ada estafet elektromagnetik, RSK, output analog. 3. Algoritma kontrol yang diperlukan. Ada on-off, proporsional, dan PID. 4. Jumlah dan jenis output, ada panas, dingin, alarm, dan batas. Salah satu manfaat dari temperatur kontrol adalah sebagai on-off. Kontrol on-off adalah bentuk sederhana dari perangkat kontrol suhu. Sebuah controller on-off akan beralih output hanya ketika suhu melintas set point. Untuk kontrol pemanasan, output adalah pada saat suhu berada di bawah set point dan off atas set point. Mengaplikasikannya pada alat telur untuk mengatur suhu dan kelembapan di dalamnya dengan sistem kendali. Adapun sistem kendali aliran atau flow. Pengendalian flow mempunyai sifat khusus karena cepat proses. Elemen proses flow, baik flow gas maupun flow zat cair, bereaksi cepat terhadap perubahan, bukan kontrovel. Dinamika proses pengendalian flow adalah proses orde 1 dengan time konstannya relatif kecil, yaitu berkisar antara 0,5 second sampai 1 second. Padahal time constant elemen lain seperti transmitter, transmisi sinyal pengukuran pneumatik, transmisi controller ke control valve, dan time constant dari control valve itu sendiri jauh lebih besar dari time constant elemen proses. Elemen proses flow, baik flow gas maupun flow zat cair, bereaksi cepat terhadap perubahan buka control valve. Jadi, dalam bentuk loop, periode respons sistem pengendali flow lebih ditentukan oleh elemen-elemen instrumentasi daripada elemen prosesnya.
berdasarkan sifat sinyalnya, sistem pengukuran. Flow dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu sinyal linier dan tidak linier. Pada dasarnya, semua metode yang menggunakan asas differential head akan menghasilkan sinyal yang tidak linier. Untuk metode ini, di tengah-tengah pipa dipasang sebuah constriction element. Beda tekanan di antara elemen, itulah yang dibaca sebagai cerminan laju flow yang lewat. Pada pengendalian flow minyak mentah yang berasal dari heat exchanger, masuk ke step drum yang mana memiliki fungsi untuk menstabilkan tekanan dan aliran atau flow dari minyak mentah yang berasal dari HE. Kemudian minyak mentah tersebut dialirkan menuju 4 buah furnace, di mana sebelum masuk ke dalam furnace, aliran dari minyak mentah ini diukur laju flow yang melewati dengan menggunakan metode pengukuran yang menggunakan asas differential head. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada flange pipa yang menuju furnace yang akan diukur flow rate-nya, dipasang sebuah sensing element, yaitu berupa sebuah constriction element. Constriction element yang dipakai di lapangan menggunakan orifice plate, yaitu sebuah plat yang berbentuk lingkaran, di mana di bagian tengahnya terdapat lubang dengan ukuran dan posisi tertentu. Mengaplikasikannya, sistem kendali flow adalah pada sistem dispenser SPBU. Mesin ini adalah mesin penghisap cairan BBM dan terhubung dengan pipa spiral yang tersambung langsung dengan tangkap pendam. Mesin ini bekerja pada saat operator mengangkat ujung selang atau nozzle. Tandanya akan terdengar bunyi putaran yang berasal dari dinamo pompa. Secara otomatis, cairan BBM akan naik ke alat penakar yang disebut solenoid valve. Kemudian ada sistem pengendalian level. Sistem pengendalian level ini digunakan untuk mengontrol ketinggian level air yang ada pada tabung steam generator. Ini dikarenakan jika ketinggian level air yang ada di dalam tabung steam generator tidak dikontrol bisa menyebabkan tabung akan dipenuhi air dan steam yang dihasilkan tidak akan maksimal. Pada gambar di atas menunjukkan diagram blok pengendalian level yang ada pada tabung steam generator. Sebagai controller, dipakai microcontroller AVR Atmega 8535. Metode yang dipakai pada pengendalian level ini memakai metode on-off, sehingga didapatkan aksi dari aktuator akan membuka dan menutup penuh. Aktuator yang dipakai adalah solenoid valve. Alur proses pada sistem pengendalian level ini mengacu pada rancangan kendali PID pada water level control agar sesuai dengan rancangan. Secara garis besar, alat akan dikendalikan oleh sebuah controller di RTU. Setelah itu, RTU mengirim perintah ke LCU untuk dikerjakan oleh aktuator atau sensor. Sensor level air memberikan feedback sebagai bahan referensi pengolahan data di RTU. Seluruh proses dapat dimonitoring dengan sistem HMI SCADA di MTU dengan perangkat lunak, fast atau tool, dan perangkat keras berupa PC atau laptop. Kemudian, data proses yang berlangsung tersimpan dalam sebuah database. Kemudian, sistem pengendalian pressure. Sistem pengendalian pressure ini digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada tabung steam generator. Ini dikarenakan jika tekanan yang ada di dalam tabung steam generator tidak dikontrol, bisa menyebabkan tabung meledak karena spesifikasi tabung
steam generator yang hanya dapat menahan pressure sebesar 3 bar. Pada gambar di atas menunjukkan diagram blok pengendalian pressure yang ada pada tabung steam generator. Sebagai controller dipakai microcontroller AVR Atmega 8535 dengan metode PID. Metode PID ini digunakan untuk mendapatkan output pada aktuator yang bersifat kontinu. Untuk aktuator dipakai motor valve. Berikut adalah macam-macam tekanan. Pertama, atmosfer pressure. Kedua, absolute pressure. Ketiga, gauge pressure. Keempat, vacuum pressure. Yang kelima, differential pressure. Pada alur proses sistem pengendalian pressure ini menggunakan kontrol PI merupakan salah satu jenis kontrol PID atau proportional integral derivatif yang hanya menggunakan dua komponen kontrol, yaitu proporsional dan integratif. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, tadi kan disebutkan macam-macam tekanan dari sistem pengendalian pressure. Nah, jelaskan macam-macam tekanan tersebut mulai dari atmosphere pressure, absolute pressure, gauge pressure, vacuum pressure, dan differential pressure. Oke, saya akan menjawab. Yang pertama ada atmosfer pressure. Adalah tekanan yang dihitung tepat di atas permukaan air laut. Makin tinggi kedudukan, makin rendah tekanan atmosfernya. Yang kedua ada absolute pressure. Adalah gaya yang bekerja pada satuan luas. Tekanan ini dinyatakan dan diukur terhadap tekanan nol. Yang ketiga ada gauge pressure atau tekanan relatif. Adalah tekanan yang dinyatakan dan diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi, tekanan relatif adalah selisih positif antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Yang keempat ada vacuum pressure atau tekanan hampa. Adalah tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Jadi, tekanan hampa adalah selisih negatif antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Kelima ada differential pressure. Adalah tekanan yang diukur terhadap tekanan yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa perbedaan sistem pengendalian level dan sistem pengendalian pressure? Perbedaan dari sistem kendali level dan sistem kendali pressure adalah di mana sistem kendali level digunakan untuk mengontrol ketinggian level air yang ada pada tabung steam generator. Sedangkan sistem kendali pressure digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada tabung steam generator. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.